Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toys.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint Cloud Myth versus Argol Surprise. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Untuk Perseus Argol Surprise ini dia muncul di animenya yaitu Saint-Seiya Hades Chapter Sanctuary. Kemunculannya sendiri untuk Perseus Argol Surprise ini cukup singkat menurut gua. Jadi semua Silver Saint dan termasuk Gold Saint juga itu dihidupkan kembali oleh Hades, dan salah satunya adalah Perseus Argol ini. Cuman kalau misalkan Gold Saint itu sebenarnya baik, cuman kayaknya menurut gua kalau Silver Saint emang dasarnya jahat ya. Waktu itu Perseus Argol ini melawan Shiryu karena mencoba untuk membunuh kekasihnya yaitu Shunrei. Cuman umurnya nggak panjang untuk Perseus ini, jadi langsung aja dibunuh oleh Shiryu. Dan Perseus ini kalau kita lihat dari mitologinya, sebenarnya Perseus ini adalah pahlawan dari bangsa Yunani yang biasanya membunuh para monster-monster seperti Gorgon, Medusa, dan lain-lainnya. Nah, karena terkenal Perseus ini adalah yang membunuh Medusa, yang menebas kepalanya Medusa, jadi Perseus ini di dalam anime Saint-Seiya itu related banget sama Medusa. Bisa dilihat dari jurusnya Perseus Argol sendiri, yaitu mengeluarkan tameng yang bergambar Medusa dan membuat musuh-musuh itu menjadi batu semua. Oke, langsung aja kita bahas dari boxnya si Perseus Argol ini. Untuk dari segi boxnya ini nuansanya ungu semua karena ini adalah surprise, jadi nuansanya gelap dan dark banget ya. Di bagian depannya ini adalah Perseus Argol sendiri, dan ini adalah objek dari Perseus Argolnya. Ini adalah versi limitednya, dan ini barang termasuk lumayan langka menurut gua. Bisa dilihat ini dari Bandai Collector Shopnya yang ada logo di sini. Dan ini adalah logo Bandai, Tamashii Nation, Saint Cloud Myth, dan ini adalah logo Saint-Seiya The Hades Chapter Sanctuary. Nah, di bagian kanannya ini adalah lambang tamengnya Perseus Argol yaitu Medusa. Jadi lambangnya Perseus ini adalah kepalanya Medusa. Terus di bagian belakangnya ini adalah art dari si Perseus Argol sendiri yang lagi mengeluarkan jurusnya. Menurut gua artnya di sini cukup keren, dan di sini ada tulisan "Look at now Medusa, and you also turn into stone." Emang jurusnya si Perseus ini kalau misalkan kita nggak ngeliat tamengnya Medusa ini, kita nggak bakalan berpengaruh dan tidak akan menjadi batu. Makanya waktu itu pas Shiryu melawan Perseus yang di chapter Sanctuary yang pertama banget, itu Shiryu membutakan matanya sendiri supaya nggak bisa ngelihat jurusnya Perseus, sehingga Shiryu nggak mungkin terpengaruh oleh jurusnya si Perseus ini. Nah, di sini bisa dilihat kita dapat berbagai macam wajah penggantinya untuk si Perseus ini. Nah, kita juga dapat wajah penggantinya juga untuk mengganti wajah Saint Cloud Myth Perseus Argol yang Silver Saint biasa. Terus bagian kanannya lagi ini adalah gambar Medusanya tadi, sama kayak di bagian kirinya. Di bagian atasnya juga polos aja gitu. Ada gambar bulatan doang kayak biasa, dan di bagian bawahnya berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu. Oke, langsung aja kita buka isi dalam Perseus Argol ini. Nah, di dalamnya ini kita dapat manual booknya, dan kita dapat 3 buah blister. Sebenarnya yang satu ini bisa dibilang 2,5 karena ini blister kecil. Nah, di blister pertama nih kita dapat figur dari si Perseusnya sendiri. Terus kita dapat 2 helm di sini untuk versi anime dan untuk versi manganya, nanti gua akan jelasin. Terus ini untuk armor pundaknya, armor tangan, armor kaki, dan ini parts pengganti untuk versi komiknya juga. Terus di blister kedua ini kita dapat objeknya dari si Perseusnya. Bisa dilihat objeknya ini kayak orang sebenarnya. Terus ini armor untuk roknya, dan ini tatakan untuk di objeknya sendiri. Terus di blister ketiga ini kita dapat parts pengganti kepalanya untuk si Perseus ini. Nah, di sini kita menariknya untuk Perseus Argol Surprise ini kita dapat wajah pengganti sekaligus rambut pengganti untuk Perseus Argol versi Silver Saint-nya. Jadi emang untuk Saint Cloud Myth Silver Saint Perseus Argol yang biasa itu emang untuk dari segi mukanya dan dari segi rambutnya emang agak sedikit kurang bagus. Nah, di sini kita dapat banyak muka ya. Kita dapat total ada 6, jadi 3 untuk Perseus Argol yang biasa dan 3 untuk Perseus Argol Surprise. Semua kita dapat wajah untuk yang dia lagi merem, wajah dia lagi teriak, dan wajah dia yang lagi normal aja gitu.
Nah terus gue lupa sampein untuk di blister pertama kita dapat berbagai macam parts tangan untuk penggantinya ya. Kita dapat 3 pasang untuk parts tangan penggantinya. Jadi tangan yang normal, yang mengepal biasa, tangan yang agak ngebuka sedikit, dan tangan yang agak lebar. Ya standar aja kita dapat 3 pasang parts tangan. Emang normalnya untuk Saint-Claude Mint reguler biasanya kita dapat segitu. Terus di sini kita dapat buku manualnya untuk si Perseus Algor ini. Dan manual ini berisi untuk panduan-panduan untuk kalian untuk memasang ke objeknya sendiri dan untuk memasang ke armor ke orangnya sendiri. Jadi manual ini sangat-sangat diperlukan menurut gua, karena kalau nggak ada manual ini bakalan kesulitan banget untuk kalian menyusun si Perseus Algor ini. Oke, itu aja isi di dalam boxnya Perseus ini, dan langsung aja kita lihat objek dari Perseus ini kayak apa. Oke teman-teman, kita coba bahas dari figur si Perseus Algor Surplus ini. Bisa dilihat untuk armor dari si Perseus ini menurut gue cukup unik. Di bahunya sini antara bahu kanan dan bahu kirinya beda. Jadi kayak kelihatannya kayak unik aja gitu. Terus ini figur rilis di tahun 2012. Jadi kelihatan banget walaupun ini Saint-Claude Mint reguler, dia sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Dari segi mukanya juga ini jauh lebih bagus daripada Saint-Claude Mint Hagen atau Siegfried yang gua review kemarin. Terus untuk masalah warna, menurut gua dari segi armornya semua tidak kena masalah, semua mirip sama di animenya. Cuman yang ada di tangan sini aja menurut gua perbedaan warnanya itu sangat-sangat mencolok antara yang ada armornya sama yang di tangannya. Jadi kelihatan banget itu perbedaan warnanya ya. Terus untuk armornya sendiri, ini di bagian armor kepalanya ini terbuat dari plastik. Di bagian pundak kiri dan kanan ini semua terbuat dari besi, dan di bagian tangannya ini juga terbuat dari besi. Yang ini pelindung tangannya terbuat dari plastik, dan di bagian badannya ini kita bisa copot. Nah, untuk yang penutupnya ini terbuat dari plastik, tetapi badannya ini terbuat dari besi. Untuk roknya sendiri yang terbuat dari besi hanya untuk seperti ikat pinggangnya ini. Cuman untuk rok di bagian sampingnya, bagian depan dan bagian belakangnya juga itu terbuat dari plastik semua. Lalu di bagian kakinya semua armor yang ada di sini ini semua terbuat dari besi semua. Kalau kita ngomongin artikulasi, menurut gua cukup oke untuk mainan Saint-Claude Mint, terutama Saint-Claude Mint reguler. Jadi untuk bahunya ini kita bisa naikin seperti ini. Jadi kita kalau misalkan mau
tangannya kita mau naik itu tidak ada masalah. Nah terus untuk di bahu kirinya juga ada artikulasinya juga, ini bisa naik turun. Untuk tangannya sendiri ini kita bisa naikin seperti ini sudah maksimal. Untuk artikulasi kepalanya ini kita bisa nengok kanan kiri juga tidak terlalu ada masalah. Terus untuk di bagian dadanya ini juga kita bisa goyang-goyangin, bisa kita putar. Di sini ada artikulasinya. Di bagian roknya ini kita bisa naik turunin, ini juga bisa bergerak. Jadi kalau kaki kita majuin tidak terlalu ada masalah. Di bagian kakinya juga kita bisa tekuk sampai segini, sudah maksimal. Dan di bagian kakinya juga kita bisa bengkokin ke kiri dan ke kanan dan ke atas dan ke bawah. Di sini menurut gue yang ada di bagian roknya sepertinya yang menurut gue ada sedikit masalah. Jadi ini tidak bisa tertutup rapat ya. Jadi kalau misalkan kita pasang penutup tengahnya, ini kayak sebenarnya tidak masuk full ya. Karena dari ikat pinggangnya sendiri itu tidak bisa rapat. Jadi ini nggak bisa masuk maksimal. Cuman tidak terlalu kelihatan kalau misalkan kita udah display. Nah terus kita dapat beberapa aksesoris armor tambahan juga. Ini adalah untuk versi dari komiknya. Yang tadi gua pasang itu adalah versi dari animenya. Yang kita dapat di sini ada di parts kakinya, parts untuk di armor di roknya dan armor untuk kepalanya. Ini adalah untuk di versi komiknya. Jadi kalau kalian misalkan mau pasang untuk versi komiknya, kalian bisa pasang armor ini. Nah, kurang lebih seperti ini jika parts-parts tambahan tadi gue pasang. Di sini yang berbeda, gue pasang armor yang seperti sayap ini di kakinya, dan di bagian roknya di sini juga berbeda, dan di bagian helmnya sendiri juga ada perbedaan. Sebenarnya tidak terlalu kelihatan sih perbedaan untuk di helmnya. Ini yang gue pegang di sebelah kanan ini adalah untuk versi di animenya, dan yang di sebelah kiri adalah untuk di versi manganya. Perbedaannya menurut gue sangat tipis ya. Bisa dilihat hanya di bagian tengahnya sini aja yang beda, sisanya menurut gua sama sih. Terus kita di sini dapat dua tamengnya untuk berbentuk Medusa. Di tameng ini kita dapat dua, perbedaannya ada di matanya si Medusa sendiri. Di sebelah kiri ini mata Medusanya terlihat membuka. Jadi ini adalah kalau misalkan Perseus lagi ngeluarin jurusnya, mata Medusa ini akan terbuka sehingga musuh-musuhnya berubah menjadi batu. Untuk yang di sebelah kanan ini mata Medusa masih tertutup, jadi di saat Perseus tidak mengeluarkan jurus, mata Medusa ini tetap tertutup gitu. Untuk masang tameng Medusa tersebut ke tangan Perseus, ini kita dapat parts armor tambahan di sini. Jadi pertama-tama copot dulu tangannya si Perseus ini, lalu kita pasangin armor yang tambahan ini. Kita masukin sini, kita pasang lagi ntar tangannya, nanti tamengnya akan nempel di sini. Kita tempelin di sini gitu. Teman-teman, jadi untuk Perseus Argol Surprise ini menurut gue ini adalah figur yang bagus banget. Dari segi armornya semua terpasang dengan pas, dan warnanya gue juga suka. Kelihatan sekali perkembangannya dibandingkan dengan Saint Cloud God Warrior Hagen yang kemarin gue review.
Ya wajar sih itu rilis di tahun 2007 dan ini rilis di tahun 2012. Jadi selama 5 tahun ini menurut gua memiliki perkembangan yang cukup pesat lah. Dari segi kualitas produknya jauh lebih meningkat. Dari segi wajahnya sendiri bisa terlihat untuk Versus Argol ini kita dapat banyak wajah pengganti. Kita dapat 3 wajah pengganti dan semua untuk wajah-wajahnya itu menurut gua bagus semua dan mirip semua. Bisa gue bilang untuk Perseus Argo Supplies ini sudah worth it banget untuk kalian beli dan kalian koleksi. Secara keseluruhan untuk Perseus Argo Supplies ini bisa gue kasih nilai 8 dari 10. Oke, itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada masukan dan inputan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.